Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, guru-guru hebat. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Suryani, calon guru penggerak angkatan ke-7 SD Citabangsa, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang. Tujuan. Tolok ukur. Lini masa tindakan yang dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan. Berikut adalah video aksi nyata membuat kesepakatan kelas. Tata tertib siswa itu berarti aturan-aturan kita buat itu bahwa kita yakin dengan aturan itu akan tercapai kelas yang apa tuh? Yang menyenangkan, yang aman dan nyaman. Nah, menurut kalian kelas kemarin semester 1 kelas kita sudah menerapkan kesepakatan kelas kita dengan baik atau tidak? Belum. Kenapa belum? Karena di kelas banyak yang berantem juga. Apalagi? Tidak tertib atau berisik ya? Berisik. Terus apa lagi? Kelasnya kotor. Kelasnya kotor. Nah, kalau kelas kotor, kira-kira menyenangkan tidak belajarnya? Tidak. Kalau kelasnya berisik, menyenangkan atau tidak? Tidak. Kalau sering berantem, kira-kira aman nggak di kelas? Tidak aman. Nah, kali ini kita akan buat kesepakatan kelas ya, yang kalian akan tentukan sendiri. Apa sih untuk membuat kelas kita jadi aman, nyaman, dan menyenangkan itu? Ya, kamu tulis di sini. Yang tadi tugas yang udah dibagikan, kalian tempel di sini. Satu-satu biar dikasih waktu 2 menit untuk berpikir. Kemudian nanti tempel sini, ya. Nah, setelah ditempel nanti ditandatangani oleh kalian semua. Nanti Bu Yani pajang di dinding kelas agar kalian tahu, oh iya, aturannya seperti ini, aku harus seperti ini. Oke? Bu Yani kasih waktu 1 menit untuk menulis.
Oke. Coba Marcelo dibaca. Ini Marcelo. Ini. Oh, Atta belum. Ayo Atta maju Atta. Ya Marcelo diri sini dulu. Nanti tolong bacakan bentar. Ya. Oke, coba Marcelo sama ini Atta. Ini apa? Bacanya amanah. Terus? Iya, terus yang keras. Sesuai jadwal. Beribadah dengan khusyuk. Oke, silakan duduk. Udah baca untuk soal aja ya. Nanti silakan duduk Marcelo. Ya. Setelah itu nanti perwakilan dulu. Ya, Jetro, Marcelo tanda tangan sini. Ya. Jetro tanda tangan sini. Tanda tangan di sini Jetro. Iya, oke. Ya, 2 orang saja perwakilan dulu. Ya, ketua kelas yang semester 1 dengan ketua kelas semester 2. Yuk, Raki. Nanti teman-teman menyusul ya. Oke, nah ya. Nanti setelah ini apa yang akan kalian lihat nanti seminggu ke depan? Apakah kalian menjalankan kesepakatan kelas kita ya? Baik itu nanti kalian lihat dari sholat kalian, dari ibadah kalian, dari kebersihan kelas kalian dan lain sebagainya. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah dokumentasi selama melaksanakan rancangan tindakan kelas. Wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sanggita Lahari, dan seluruh teman-teman guru SD Cita Bangsa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini Selasa tanggal 17 Januari 2023 dalam acara berbagi materi tentang budaya positif atau pengimbasan materi yang didapat dari program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Suryani SS yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Rangkaian acara pada hari ini adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan terakhir penutup. Mari kita melangkah kepada acara yang pertama, yaitu kita akan dengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Cita Bangsa, Ibu Sanggita Lahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siang hari ini kita bisa berkumpul semua di sini untuk mendengarkan paparan dari calon guru penggerak kita, Ibu Suryani SS. Ya, beliau akan melakukan desibinasi untuk program guru penggerak. Ya, saya begitu bangga dengan
Sekolah Cita Bangsa, khususnya Ibu Suryani, bahwa selama beberapa bulan ini beliau sudah mengikuti kegiatan calon guru penggerak dengan begitu disiplin, ya. Saya juga sudah bertemu dengan fasilitatornya, luar biasa. Masukan yang diberikan juga tentunya nanti akan berguna buat sekolah kita juga. Harapan saya nanti rekan-rekan semuanya tim SD Cita Bangsa bisa menyerap materi yang telah diterima oleh Ibu Suryani selama mengikuti pelatihan calon guru penggerak dan bisa kita implementasikan di sekolah kita tercinta ini. Selamat mendengarkan paparan dari Ibu Suryani. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sanggita Lahari yang sudah memberikan kata sambutan. Sekarang kita melangkah ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Suryani SS. Kepada Ibu Suryani SS kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru-guru SD Cita Bangsa yang berbahagia. Terima kasih banyak kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu guru dalam acara pengimbasan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu sharing tentang materi budaya positif yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak. Menurut saya pribadi, banyak materi yang bermanfaat dalam program tersebut, dan pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada Bapak dan Ibu guru hebat di SD Cita Bangsa. Namun, karena baru selesai makan siang, kita ice breaking dulu sebentar ya. Karena baru selesai makan siang, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Kalau saya bilang 2 berarti tepuk tangannya 2. Kalau saya bilang 1 berarti tepuk tangannya 1. Coba kita tes ya. Kalau saya 2-nya cepat, 2 berarti gitu ya. Oke. Perkenalkan, ini fasilitator saya di guru penggerak bernama Bapak Yuyusuyut MPD, kemudian pengajar praktiknya Ibu Windarti MPD, kemudian saya sendiri Suryani. Pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Setuju gak kalau misalnya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kalau hukumannya positif saya setuju, kalau enggak Kalau hukumannya positif setuju. Kalau oke, baiklah. Ini jawabannya nanti terjawab di slide-slide berikutnya. Kemudian materi apa yang saya akan share? Topik dalam eksplorasi konsep yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, 6 restitusi, segitiga restitusi. Nah, dalam nilai-nilai kebajikan universal yang diambil dalam kebajikan universal, kita ambil dalam profil pelajar Pancasila ya, yang dibahas secara rinci pada saat saya program pendidikan pada modul 1.2 dan pada modul 1.4 ini dijadikan sebagai salah satu contoh nilai kebajikan universal.
disiplin positif. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif menurut Dr. William Glasser itu, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini semua perilaku memiliki tujuan. Ini terutama kita terapkan ke peserta didik ya, Bapak Ibu guru. Jadi disiplin positif ini semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada tujuannya karena motivasi. Motivasi itu keluar dari motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik. Biasanya kalau motivasi intrinsik itu dari eksternal, yaitu mengikuti disiplin positif tapi untuk menghindari hukuman. Yang kedua karena mendapatkan imbalan. Tapi kalau motivasi intrinsik itu keluar dari dalam diri, yaitu untuk menghargai diri sendiri, karena dalam menghargai diri sendiri mereka mempunyai nilai-nilai kebajikan universal dan meyakini apa yang diyakini itu akan dapat memiliki nilai kebajikan atau manfaat buat dirinya sendiri. Terus model berpikir menang-menang, ya. Kalau sekarang kan model berpikirnya menang kalah. Ini model berpikirnya menang-menang, win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru, yaitu 1 sebagai penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Nah, kalau misalnya kalau saya pribadi, seringnya kita awal-awal sebelum saya mendapatkan materi ini, saya seringnya mungkin sebagai penghukum atau sebagai teman, ya, membuat rasa bersalah karena ingin membuat anak ini disiplin positif. Jadi belajar mengendalikan siswa dengan rasa menghukum, membuat rasa bersalah siswa. Namun sebaiknya posisi guru itu adalah sebagai manajer. Apa itu sebagai manajer? Yang memiliki nanti tindakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, ya. Jadi nanti ada berikut slide-nya. Realitasnya, kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi pada saat kita menerapkan disiplin positif dan pada saat anak melakukan kesalahan, kita lihat dulu apakah kebutuhan dasar peserta didik itu sudah terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar peserta didik atau manusia itu? 5 kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. Kalau kebutuhan ini sudah terpenuhi, Bapak Ibu guru, ini insya Allah mereka akan melaksanakan disiplin positif dengan penuh tanggung jawab. Kemudian eksplorasi konsep yang pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, coba Ibu misalnya mengepalkan tangan nih. Ibu kepalkan tangan, ada di dalam kepalan tangan itu secari kertas. Secari kertas ada tulisannya itu sangat berharga. Dan misalnya Bu Maya membuka kepalan tangannya. Bu Maya akan buka nggak kepalan tangannya? Nggak mau. Kenapa? Karena Bu Maya tidak bisa dikontrol dengan saya. Siapa yang bisa mengontrolnya? Diri sendiri dengan kepalan tangan. Nah, begitu juga peserta didik. Pada saat mereka mau melakukan disiplin positif, itu bukan kita yang mengendalikan, tapi mereka sendiri yang mau melakukan atau tidak disiplin tersebut, atau mau melakukan apa yang kita perintahkan atau tidak, itu mereka sendiri yang mengkontrolnya, bukan kita. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol ini, kita merasa ilusi guru itu mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu akan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seringkali kita ilusinya seperti ini, tapi sebenarnya peserta didik tidak bisa seperti ini. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol?
stimulus responnya kita, misalnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruknya dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengkontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengkontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang atau kalah, tapi dalam segitiga restitusi itu model berpikirnya menang-menang. Apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kalau sekarang disiplin ini, ya kamu harus ikut aturan saya, harus ikut ini ya karena patuh aja, karena oh iya aturannya begitu, ya udah aku turutin, aku lakukan, aku laksanakan, bukan karena tahu kenapa atau mengapa mereka melakukan seperti itu. Misalnya mengapa mereka harus datang tepat waktu, udah tahu tuh tujuannya apa. Mengapa mereka harus berpakaian rapi, sudah tahu tujuannya seperti apa. Mengapa mereka buang sampah harus di tempatnya, mereka sudah tahu. Tapi seringkali disiplin itu ya buang sampah harus tempatnya karena takut dimarahin guru, takut dimarahin bapak guru, karena takut sesuatu atau takut hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Misalnya nilai kebajikannya dalam profil pelajar Pancasila kan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Misalnya contohnya sholat itu harus khusyuk, ya kan, aturannya sholat itu harus hikmat. Kenapa? Karena memiliki nilai kebajikan apa? Sebagai umat kita harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat kita berdoa, kita kan berdoanya kepada Allah, jadi harus berakhlak mulia. Jadi mereka memiliki keyakinan kelas sendiri, keyakinan bahwa melakukan itu adalah baik. Nah seperti Bapak Ibu sehari ini, misalnya ada yang pakai masker. Kenapa pakai masker pada saat corona? Karena Ibu percaya kan, Ibu meyakini bahwa dengan memakai masker itu menghindar dari corona misalnya, atau dari penyakit lainnya gitu. Misalnya mengapa harus pakai sepatu di jalan, ya? Kenapa sih nggak telanjang kaki aja lah, udah pakai, nggak usah pakai apa-apa, karena takut kena paku. Kenapa harus pakai helm di jalan raya? Nggak pakai helm juga nggak apa-apa ya, tapi karena yakin dengan memakai helm kepala kita terlindungi, maka dipakai. Gitu. Jadi sama seperti melakukan disiplin positif, melakukan itu karena memiliki keyakinan kelas atau ada nilai kebajikan di sana. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan lain sebagainya. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini motivasi eksternal Bapak Ibu guru. Jadi motivasi eksternal itu biasanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau saya melakukan ini nanti Bu guru gimana ya? Pak guru gimana? Nanti marahin aku deh. Nah, karena itu ada motivasi eksternalnya. Kemudian ada lagi nih, aku mau melakukan ini nih, nanti pasti dipuji nih sama Bu Yani ini, atau sama Pak Anari nanti aku pasti dikasih hadiah nih kalau aku melakukan ini. Karena mereka mengharapkan imbalan dari orang lain. Nah itu sifatnya hanya jangka pendek. Bisa kita melakukan boleh sesekali, tapi jangan dijadikan kebiasaan, karena itu sifatnya hanya bersifat eksternal.
Namun bagaimana caranya motivasi internal atau tujuan disiplin positifnya? Jadi untuk menghargai diri sendiri, jadi tahu tuh disiplin positifnya itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Ya, misalnya buang sampah jangan sembarangan, maka dimanapun mereka berada, mereka akan bertanggung jawab. Oh iya, buang sampah tidak pada tempatnya, nanti sungai, banjir, apa segala macam, karena memiliki nilai kebajikan di sana. Nah, ini Ki Hajar Dewantara, Merdeka, kan ada sekarang alur Merdeka, kurikulum Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya merdeka itu, merdeka bukan ini tetap ada format-formatnya, tapi merdeka itu kita bisa mengelola diri kita ke yang lebih baik, mengelola diri sendiri gitu, untuk yang lebih baik, atau dapat memerintahkan diri kita untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kepada murid itu bukan menuntut, tapi menuntun. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perubahan besar bagi saya pada saat saya mendapatkan materi ini, karena banyak sekali yang harus saya perbaiki di sini. Jadi restitusi itu bukan menyalahkan, tapi mengetahui kesalahan masing-masing. Nah, ini 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya peserta didik kita melakukan kesalahan nih, tapi jangan, oh kamu salah ya, tapi belajar dari kesalahan. Coba kamu tadi melakukan apa ya? Oh iya Bu, saya tadi telat. Kenapa telat? Ditanyakan penyebabnya. Oh, Bu Yani juga pernah waktu itu telat. Tapi kira-kira bagus apa tidak melakukan? Nah, balikin lagi ke nilai kebajikannya atau tanggung jawabnya peserta didik. Terus memperbaiki hubungan. Jadi dengan segitiga restitusi bukan malah tambah jauh, tapi sebenarnya malah tambah dekat. Ya, tawaran atau bukan paksaan, menawarkan. Kalau misalnya besok datang pagi bisa gak misalnya, atau kita kasih tahu dulu kesalahannya apa, terus kemudian solusinya apa untuk menebus kesalahannya. Jadi restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada solusi, pada karakter bukan tindakan. Restitusi juga membaikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kadang-kadang kita mempermalukan peserta didik di depan peserta didik lainnya yang akan peserta didiknya itu jadi minder, jadi malu. Tadi aku disalahin sama Bu Yani nih, aku jadi malu pada saat dia kembali ke kelompoknya. Jadi pada restitusi ini kita tidak mempermalukan siswa, tapi kita memberi atau mereka belajar dari kesalahan itu, dan mereka akan mampu memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu yang tadi. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi dengan mereka mengetahui keyakinan kelasnya bahwa oh ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk, jadi mereka akan keluar tuh nilai-nilai intrinsiknya atau motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya awalnya aturan kelas, tapi karena aturan kelas ini diyakini, jika menjalankan peraturan kelas ini diyakini, maka mereka melakukan dengan sebaik-baiknya peraturan kelas ini.
kemudian terjadinya lingkungan yang positif. Kalau udah terjadi lingkungan positif, maka budaya positif akan menyebar. Ini maksudnya seperti ini. Nah, ini videonya. Videonya saya sebentar ya. Nah, ini di video ini saya minta siswa mengevaluasi semester kemarin. Di semester kemarin apakah kesepakatan kelas kita sudah terlaksana dengan baik atau tidak? Jawaban mereka belum. Ya, ada yang masih kotor kelasnya, masih banyak yang berantem. Nah, ini kita buat kesepakatan kelas lagi agar mereka bertanggung jawab melakukan kesepakatan kelas tersebut. Jadi kita tanya dulu mereka apa yang mereka inginkan di kelas. Misalnya kelasnya ingin menyenangkan, Bu, ingin aman, ingin nyaman, ya. Jadi mereka membuat aturannya. Aturan-aturan itu, nah itu kita tanyakan dulu ke masing-masing nih, nggak kedengeran suaranya ya. Masing-masing kelas. Kemudian nanti di akhir-akhir murid-murid membuat kesepakatan kelas dengan kalimat mereka sendiri. Tapi kita arahkan membuat kalimatnya jangan menggunakan kata dilarang. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang mengganggu teman yang berkebutuhan khusus. Tapi misalnya peduli dengan teman, semangat belajar, menghargai dan menghormati guru, dan lain sebagainya. Nah, ini kalimat-kalimat positif atau afirmasi positif yang dihembuskan di sini. Jangan dilarang. Nah, itu kita hindari dalam kesepakatan kelas. Nah, ini akhirnya mereka menempelkan kesepakatan kelasnya dengan satu-satu, dan mereka berani juga mengemukakan pendapatnya. Nah, ini juga belajar antri, belajar sabar juga. Nah, nanti di akhir-akhir dibacakan ininya, kesepakatannya, kemudian mereka tanda tangani di bawahnya. Dengan maksud membuat kesepakatan kelas ini mereka dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka sudah putuskan. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu Guru? Jadi kesepakatan kelas dari yang banyak itu kita simpulkan. 1, saling menghormati dan menghargai jika guru dan teman sedang menjelaskan materi. Kemudian 2, peduli terhadap teman yang membutuhkan bantuan. 3, menjaga kebersihan kelas. Nah, ini memang tidak langsung sekaligus terlaksana dengan baik, tapi bertahap ya. Nggak langsung miracle gitu ya, keajaiban besoknya anak-anak berubah, nggak juga sih. Ya, kita tahu sendiri ya, sedikit demi sedikit ya lama-lama berubah. Berubahnya dari mana? Mulai dari diri kita sendiri, dari diri kita dulu. Nah, ini beberapa dokumentasi yang saya ini dari kesepakatan kelas itu membimbing ini, terus bertanya sebelum menjawab.
sendiri ya. Nah ini bedanya peraturan sama keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kalau keyakinan kelasnya itu merupakan tanggung jawabnya. Oh, aku memiliki tanggung jawab nih, kembalikan buku kepada tempatnya. Karena orang lain pas cari bukunya nggak ada di tempatnya kan kasihan. Nah itu mereka atau peserta didik memiliki tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah ini berarti keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, artinya menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Nah ini keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Nah dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ini untuk keyakinan kelasnya karena untuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Terus gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nah ini keselamatan dan keamanan. Nah nih bedanya hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Terus kalau misalnya bedanya hukuman dan konsekuensi apa ya? Ada yang bisa? Bedanya hukuman dan konsekuensi. Konsekuensi itu akibat. Nah, konsekuensi akibat melakukan tersebut. Nah, ada akibatnya. Jadi contohnya nih, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu masih ada sebab akibatnya. Iya, karena coret-coret, ya jadi harus ganti. Gitu. Nah, itu konsekuensi. Kalau hukuman kadang-kadang nggak nyambung ya. Mencatat 100 kali orang, saya tidak akan terlambat, nyatetnya saya tidak akan nakal lagi, saya tidak akan nakal lagi sampai 100 kali. Efeknya apa coba ke para peserta didik kan? Nah itu namanya hukuman kepada siswa. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah itu hukuman juga nggak nyambung. Terlambat hadir di sekolah suruh lari di lapangan basket. Murid diminta untuk push up. Nah ini juga termasuk hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini namanya hukuman. Lari mengelilingi. Nah kalau yang ini nih, lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini masih nyambung nih, sebab akibat, jadi konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah ini nih, kayak balas dendam gitu. Syukur ini ya. Lambat sih. Nah ya udah aku hukum nih. Saya hukum ini nih. Tapi kalau konsekuensi dia melakukan itu ya kamu harus memperbaiki caranya bagaimana gitu. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Nah ini yang paling berbahaya Bapak Ibu guru. Kadang-kadang kita kelepasan ngomong yang tidak baik, ini mengganggu jiwanya dalam waktu lama. Iya ya, aku emang seperti ini ya. Pernah juga saya punya murid dulu, dia pernah disebut gurunya bodoh. Sampai akhirnya di buku ulangannya itu aku bodoh. Ya Allah, ya. Jangan sampai kita jadi guru seperti itu. Jadi membuat anak sakit itu bukan sakit ini aja, tapi sakit hati untuk jangka waktu lama. Tapi kita dalam konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, bukan membenci kedisiplinan. Tapi kalau di hukuman paksaan, kalau ini stimulus terus tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Apalagi anaknya yang pemalu ya, udah pemalu disalahkan pula, udah nggak keluar dari suaranya, yang ada gagap-gagap, gitu kan, kasihan, tambah kasihan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Nah ini untuk
disiplin positif, kan tadi disiplin positif ada hukuman, ada konsekuensi. Kita juga harus tahu mereka butuhnya apa. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan fisiologi atau bertahan hidup, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan ini kita harus penuhi dulu nih pada para siswa. Misalnya ada yang marah-marah terus, kita tanya dulu kenapa marah-marah. Ada yang kamu sebelin di sini, atau ada kamu yang ngeselin di rumah, gitu. Kita tanya dulu. Kalau misalnya kebutuhannya sudah terpenuhi, barulah kita melangkah ke langkah selanjutnya. Ini misalnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku kan suka menyanyi. Berarti ini memiliki kebutuhan apa Bapak Ibu guru? Kebutuhan apa Pak? Kebutuhan apa nih? Kalau dari lihat 5 ini? Kasih sayang. Kesenangan, karena aku suka nyanyi kan, atau bisa juga pengakuan. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Dihargai. Aku bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti apa? Penghargaan. Aku sebel gambarku tidak rapi, mana ibu guru tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Aktualisasi diri. Nah, ini contohnya. Iseng aja sih, aku senang lihat capsek baru itu, kebingungan kalau bertanya-tanya di rapat. Ini kesenangannya. Terus ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa deket dan kerjasama bareng dia. Kayaknya orangnya baik sih, cinta dan kasih sayang. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi Pak Jufrikan, ini penguasaan. Nah, ini kita harus tahu 5 kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini posisi kontrol guru nih. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ini 4 ini seringlah ya. Pribadi saya sendiri sering melakukan 4 ini. Kadang-kadang kalau sebagai manajer kita harus banyak sabarnya. Tapi inilah yang harus kita laksanakan saat ini. Apa itu sebagai manajer? Itu menghargai diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya pada saat siswa atau peserta didik melakukan kesalahan, kita tanya dulu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, kemudian mengevaluasi diri. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan pembuat? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pernyataan-pernyataan misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, ini berarti guru itu sebagai posisinya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, seringkali kan kita mengatakan jawab banget Bu Yani sama ini gitu. Nah, ini kalau bisa dihilangkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini penghukum nih, guru sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini pemantau nih, sebagai guru pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru manajer. Dibalikin lagi. Problem solving sih sebenarnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini sebagai penghukum juga. Nah, kalau kamu tidak ini, saya akan ini, diberikan hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Nah, ini nilai-nilai manajer. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Bagaimana memperbaikinya? Nah, itu win-win solution. Segitiga restitusi nih, menstabilkan identitas, nanti ada skenario-nya sedikit. Terus menanyakan keyakinan, terus validasi kebutuhannya. Nah, ini misalnya di sini skenario-nya Tania main-main sholat berjamaah nih. Ditanya sama gurunya, kamu kenapa di ini bermain saat sholat berjamaah? Ternyata pas ditanya-tanya,
iya Bu, soalnya aku bosen, aku nggak hafal bacaannya, jadi aku kan baca apaan di itunya pada saat sholat. Nah ini jangan langsung kita marahin, kita tanyakan dulu ya. Misalnya kamu tahu mengapa dipanggil Bu Yani ke sini? Mungkin berkaitan dengan kejadian sholat zuhur ya Bu. Iya benar, apa yang kamu lakukan saat itu? Saat sholat zuhur berlangsung saya main-main Bu. Nah itu memvalidasi kesalahan. Kemudian semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Yani. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu main-main saat sholat? Saya tidak hafal Bu, tidak hafal bacaan sholatnya, jadi saya bosan, jadi saya tidak tahu melaksanakannya. Nah kita udah tahu nih alasannya. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Nah kita balikan lagi, mereka salah atau tidak? Belum Bu, keyakinan kelas yang mana? Penuh tanggung jawab mengerjakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Nah ternyata kamu tahu, menurut kamu bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu? Saya nggak tahu Bu. Nah pada saat tidak tahu kita kasih penawaran. Bagaimana kalau kamu setiap pulang sekolah belajar menghafal bacaan sholat dengan Bu Nawa, guru agama kamu? Iya baik Bu, Tania setuju. Tania mohon maaf ya Bu. Nah ini seperti ini, jadi win-win solution. Anak hafal bacaan sholatnya, insya Allah berikutnya enggak ini. Nah Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Kira-kira udah jelas ya. Jadi coba kalau nggak bertanya, interaksi sebentar nih Bu Sari. Sini ada pertanyaan? Ya mungkin ada yang mau ditanyakan. Kira-kira udah jelas ya. Jadi coba kalau nggak bertanya, interaksi sebentar nih Bu Sari. Tadi 5 posisi kontrol guru apa saja sih Bu Amel? 5 posisi kontrol guru tadi ada sebagai membuat merasa bersalah, apalagi Mantau, memantau, pengukuh, teman, ya sebagai teman, ya teman, pemantau. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Sebagai manajer, ya sebagai manajer. Terus disiplin positif. Tadi disiplin positif apa sih maksudnya disiplin positif? Tidak menggunakan kalimat dilarang. Menggunakan afirmasi positif atau kalimat-kalimat positif. Ya, anak itu melakukan satu aturan bukan karena kepatutan atau kepatuhan, tapi melakukan dengan penuh tanggung jawab. Meyakini, ada keyakinan kelas di sini. Jadi, nah ini. Jadi penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer ya Bapak Ibu guru. Ini nanti saya kasih pandatnya. Nanti Bapak Ibu saya kirim linknya, bisa dituliskan ke Bapak Ibu di guru sendiri apakah pembebasan ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru. Dengan demikian, nggak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Tidak ada. Oke. Baiklah. Dengan demikian saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Semoga apa-apa yang kita dapat tadi dapat menambah pengetahuan kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada peserta didik kita. Nah, tanpa terasa tibalah kita di akhir acara.
Marilah acara pengibasan ini kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Dengan demikian saya pamit undur diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bapak Ibu.